Kita harus terus mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Politik itu menyenangkan, jangan dijadikan beban dan nggak berat kok. Nature ya. Jadi 98 itu saya merasakan sekali ada kejadian yang membuat kecelakaan politik istilahnya. Kan orang tuh punya ada titik ya. Saya masuk di DPD Jawa Barat, di situ masuk ternyata lihat orang-orang partai tingkat Jawa Barat dengan SDM yang masih sangat terbatas. Kemudian saya diminta untuk membantu yang unpredictable tuh gue. Orang-orangnya masih, sorry ya kalau gue bilang, masih sangat ya sederhana dalam artian terbelakang juga. Jadi waktu saya masuk ke sana, sekelas DPD Jawa Barat, orang nggak ada komputer tapi nggak bisa pakai komputer. Surat menyurat aja masih pakai tulisan tangan. Anak mahasiswa kita kan idealis ya. Saya ketemu dengan Andreas Parera tuh, masih inget, sama Marwar Sirait kan. Nah, saya ketemu, jadi saya temennya Erik, anaknya ketua DPD Jawa Barat dulu, Erik Fajar Marhain kan dulu, ketua DPD, terus dia sampai ke sana. Ini kantor partai, apaan sih ini kantor kok kayak begini? Nah, pas di situ, kok kantor kayak beginian ya? Gitu. Nah, di sana terus yang saya lihat, itu wong cilik itu. Jadi istilah wong cilik pertama kali itu, saya dapatkan di PDI Perjuangan. Jadi kehidupan orang-orang kecil yang selama saya hidup, saya belum pernah bergaul, itu saya dapatkan di PDI Perjuangan. Dengan model preman-preman yang saya nggak tahu bahwa itu adalah orang PDI, satgas-satgas yang garang-garang, oh begini. Tetapi itu adalah kecelakaan politik yang membuat saya akhirnya tahu bahwa PDI Perjuangan itu dibangun bukan dari partai yang enak, dibangun dari susah. Di mana dulu ada kristalisasi, ada dua kubu yang harus digabungkan. Saya pernah ngalamin orang-orang yang nggak suka harus diserbu kantor partai gitu. Dan itulah yang membuat saya tertarik di politik akhirnya. Oh, ternyata ada yang namanya idealisme, ada yang namanya ideologi. Terus ada yang namanya, ya tadi, wong cilik itu seperti apa. Itulah yang membuat saya tertarik berpolitik, ya karena kecelakaan politik yang tidak disengaja tahun 98. Karena saya kenalnya PDI Perjuangan, bukan partai lain. Dan waktu itu saya sempat diajak ke PNBK, karena sahabat saya itu di PNBK. Yang mengajak saya masuk PDI Perjuangan itu adalah anak ketua DPD PDI Perjuangan. Dan saat saya tahu, saya nggak mau. Jadi orang harus pernah mengalami dilematik kan, mau milih A atau milih B. Sahabat saya yang bawa saya ke PDI Perjuangan, kemudian dia mengajak sampai saya didamprat, dibentak. Orang PDI kan harus kuat ya. Yang bawa kamu saya. Mau milih PDI Perjuangan apa PNBK? Saya bilang, kok rasanya saya lebih nyaman PDI Perjuangan. Yang ada di PDI Perjuangan nggak bentak-bentak saya kok, gue bilang gitu kan. Dan kita itu di PDI itu pada tahun 98 itu, 99, kita kan sedang kristalisasi kan, sedang membangun untuk menuju partai yang modern kan. Nah di situ saya yakin ya kalau mau membangun ya bareng-bareng gitu. Keyakinan saya bahwa saya yakin aja PDI Perjuangan, bukan PNBK, bukan dengan ajaran yang teman-teman dan istilah biar gepeng asal banteng, saya alami itu ya di saat itu. Jadi pada saat almarhum bapak saya bilang, dengarkan kata hati nurani kamu, jangan dengarkan orang lain saat kamu kecewa ya, itu kan pilihan kamu, bukan karena ajakan orang lain. Maka saya meyakini bahwa apa yang saya pilih ya itu
pilihan saya. Dan saya tidak pernah tahu kenapa saya memilih berpolitik, karena setelah saya jadi anggota DPRD Provinsi dan Wakil Bupati, saya baru tahu dari almarhum Bapak dan keluarga besar, ternyata buyut saya tuh dulu adalah ketua Partai Murba di Jawa Barat. Saya baru tahu. Ternyata gennya turun ke saya, yang saya nggak ngerti apapun. Oh, ternyata ada turunan gitu, yang walau sawab ya. Itu aja sih. Tokoh panutan saya mungkin orang, ya kalau Ibu Ketua Umum sudah pasti ya Bung Karno. Tapi kalau tokoh daerah, almarhum Pak Jajang Kurniadi ya. Jadi kalau orang-orang lama itu saat pertama kali masuk itu, dia itu bukan hanya, tapi dia mengkader kita. Mendidik tapi mengkader. Jadi bukan hanya ayo masuk. Jadi ada indoktrinasi yang membuat saya sadar bahwa berpolitik itu ada idealisme, ada ideologi yang membuat saya yakin bahwa semua ada jalannya. Kemudian kalau setiap ketua partai itu saya ambil yang positif-positifnya semua. Saya mengalami 4 ketua partai, dari mulai almarhum Pak Jajang Kurniadi, kemudian Pak Muhtar Budiana, Rudi Harsatanaya, dia yang membesarkan saya dan sampai akhirnya saya menjadi seperti ini, karena mungkin yang berhasil dididik Rudi Harsa ya cuma saya. Dari Rudi Harsa saya belajar tentang manajemen kepartaian, sehingga Jawa Barat menjadi besar. Saya belajar tentang manajemen keuangan banyak dari sosok tokoh semua. Dari Andreas Pereira, yang sekarang saya nggak nyangka bakal jadi satu teman di DPR RI, padahal Bang Andre itu yang tahu saya masih belum menikah, yang nentengin saya seperti apa. Tetapi ya politik ini memang seperti inilah. Dan menurut saya dalam politik itu ya kita learning by doing, prinsip saya, belajar terus. Karena dialektika, kemudian dunia politik itu akan terus berputar, yang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Cerita berkesan buat saya yang dapatkan bahwa kita harus terus mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Fatsun saya sekarang itu bahwa dulu orang mengenal marhainisme ya. Marhainisme itu menjadi bagian fatsun kita di PDI Perjuangan. Tetapi kalau kita elaborasikan dengan pengalaman saya yang ada selama saya turun ke bawah, itu adalah pada saat saya harus mengalami roda politik PDI Perjuangan harus jatuh di Jawa Barat, yang membuat saya agak terhenyak gitu. Karena selama ini kan saya berada di lingkup DPD Jawa Barat kan. Di situ saya berpikir apa yang salah dari apa yang kita lakukan. Kemudian banyak orang-orang yang lama di PDI yang kemudian mereka meminta kepada saya, ayolah bergerak, minimal banteng-banteng tua ini tidak ditinggalkan. Jadi kalau ditanya pengalaman apa yang membuat saya haru biru, adalah hari ini adalah saya bisa menjadi anggota DPR RI karena ada kepercayaan dari banteng-banteng tua yang mungkin selama ini mereka lupa bahwa ternyata di balik Gen Z dan modernisasi kayak gini, banteng-banteng tua itu masih ada, meskipun tinggal segelintir. Tetapi generasinya masih ada. Nah, itulah yang harus dilakukan regenerasi oleh kita. Saya sebetulnya ingin sekali membangun itu, yang kayaknya hampir dilupakan oleh kita. Mulainya dari mana? Ya, jalan saja lah. Mungkin nanti juga Tuhan akan kasih tahu kita arahnya kemana. Tapi ya mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa bangkit. Karena saya yakin masih banyak kok yang percaya dengan PDI Perjuangan. Yang tadi dibilang, orang percaya dengan Korea-Korea. Kita jual Korea-Koreanya, itu menarik loh. Dibandingkan dengan kita jual nama saya gitu, Sally gitu. Istilah itu di anak-anak Gen Z, tetapi kita kemas dengan orang-orang PDI-nya, mereka pasti mau bergabung lagi dengan PDI. Di tengah kondisi krisis seperti ini ya.
Jangan apatis. Politik itu menyenangkan. Jangan dijadikan beban dan nggak berat kok. Sebetulnya seperti yang pernah saya alami, dengan kita berbicara, dengan kita menentukan pilihan kita saja, mau minum kopi cafe latte, apakah americano, itu juga sudah menjadi pilihan politik. Jangan dijadikan bahwa politik itu berat. Jadi santai saja. Termasuk saat saya turun ke lapangan, saat politik itu dijadikan media yang santai, maka anak-anak Gen Z pun bisa menerima kita. Tetapi cara penyampaiannya itu yang perlu dikemas dengan baik. Maka saya sangat yakin bahwa di tengah krisis seperti ini masih banyak orang-orang yang bisa membawa perubahan dan keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik.